Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Jangan lupa mengangkat tangan memohon kepada Allah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita belajar bersama melalui media ini. Bapak sampaikan bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku semuanya nanti dapat menyebutkan jumlah Asmaul Husna, kemudian bisa membaca Asmaul Husna, kemudian menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna. Setidaknya ada 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan dari sekaligus yang akan kita capai pada kesempatan ini. Anak-anakku semuanya, seperti yang di atas tadi, bahwa Bapak sudah menjelaskan, hari ini kita belajar tentang mengenal nama-nama Allah, kemudian mengenal kitab-kitabnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui hal-hal yang baru ya. Nah, untuk mengetahui atau mengenal lebih jauh tentang sesuatu yang baru itu, tentu kita harus tahu. Yang pertama yang kita harus ketahui apa? Pasti nama ya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Tuhan kita yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama-nama. Nama-nama Allah itu disebut dengan Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Atau artinya adalah nama-nama Allah yang bagus dan indah. Asmaul Husna berjumlah 99. Kali ini kita akan belajar dari 99 itu, kita akan belajar 4 nama atau 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit, artinya Allah yang maha mematikan. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu, artinya Allah yang maha hidup. Kemudian yang ketiga, Al-Qayyum, artinya Allah yang maha berdiri. Kemudian yang keempat, Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Itu adalah 4 nama Allah yang akan kita pelajari. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membaca. Kalian ikuti, setelah itu kalian nanti mencoba satu persatu ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Al-Mumitu. Sekali lagi, dengarkan. Al-Mumitu.
Yang kedua, Al-Hayyu. Sekali lagi Bapak ulangi, Al-Hayyu. Di sana ada tanda baca tasdid. Artinya kita ketika mengucapkan huruf H masuk ke dalam huruf ya. Al-Hayyu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini yang Al-Qayyum. Ini juga ada tanda tasdid di atas huruf ya. Yuk ulangi bersama-sama, Al-Qayyum. Selanjutnya atau yang terakhir, Al-Ahad. Al-Ahad. Jangan sampai kita salah pengucapannya. Makhorijul hurufnya harus kita perhatikan ya. Baik, kita ulangi bersama-sama ya. Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nanti setelah ini anak-anak sekalian bisa membaca lagi ya, seperti yang ada di dalam buku kalian masing-masing yang sudah Bapak bagikan, yang sudah sekolah bagikan. Nah, itu dibaca, diejak kalau belum bisa, dilancarkan ya. Selanjutnya anak-anakku kita bahas bersama ya. Al-Mumit yang pertama. Al-Mumit artinya Allah yang Maha mematikan. Artinya Allah SWT berkuasa mematikan segala sesuatu yang hidup, karena dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian sekaligus. Al-Mumit juga berarti Allah SWT berkuasa mematikan iman para hambanya. Nah, ini artinya anak-anak semuanya kita harus selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan kemauan untuk menjaga iman kita. Karena apa? Allah berkuasa mematikan para imannya, para hamba-hamba Allah. Nah, kita minta setiap hari, kita harus meminta, memohon kepada Allah agar selalu kita teguh dalam menjalankan iman kita, Islam kita. Nah, dengan cara apa? Ya, pasti dengan cara taat kepada perintah Allah. Nah, anak-anakku, manusia maupun hewan maupun tumbuhan akan mati. Tidak akan ada manusia yang bisa lari dari kematian. Hidup ini yang pasti itu hanya kematian, yang lain bisa berubah. Jadi kita tidak bisa lari dari kematian karena Allah sudah menetapkan semuanya. Akan tetapi kematian bukanlah yang harus ditakuti, karena kematian itu menuju kehidupan yang abadi. Apa itu maksudnya kehidupan yang abadi? Ketika kita sudah meninggal, itu jasad kita, tetapi roh kita itu masih ada, masih tetap dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Nah, nanti setelah terjadi hari kiamat, kita akan dimintai pertanggungjawaban, kita akan dihidupkan kembali. Itu daripada makna Asmaul Husna Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Mumit, Allah akan mematikan semua makhluk yang bernyawa. Kita sebagai seorang yang beriman, tugas kita yang sekarang adalah mempersiapkan diri agar di akhirat kelak kita hidup bahagia. Bagaimana cara mempersiapkannya? Bila kita ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya rajin sholat,
kemudian rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian yang paling penting, kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah yang Maha Hidup, mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya. Allah yang menghidupkan semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya. Allah juga yang memberi hidup kepada makhluknya. Di antaranya termasuk rezeki di dalam kehidupannya manusia atau makhluknya itu. Termasuk kematiannya juga berada di dalam kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada manusia untuk memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus memelihara diri kita sendiri dengan cara makan dan minum secara teratur, kemudian jangan berlebihan, dan juga selalu memelihara kebersihan agar tetap badan kita sehat. Selain memelihara diri sendiri, kita juga harus berperilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya dengan bersedekah, dengan cara memberi makan dan minum, kemudian membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum yang berarti Allah yang Maha Berdiri. Allah tidak memerlukan hambanya. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Hal ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Dia menciptakan alam semesta beserta isinya serta mengurus semua makhluknya sendirian. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sikap kita dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Qayyum? Allah yang Maha Berdiri atau mandiri memberikan pelajaran, pendidikan kepada kita agar supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Berarti apabila kita berada di rumah, kita harus sudah dapat melakukan hal-hal tertentu itu secara mandiri. Misalnya sebagai anak, kita merapikan tempat tidur, kemudian menyiapkan peralatan sekolah, kan? Kemudian mencari dan menyiapkan pakaian hari-hari kita ambil sendiri, kita rapikan sendiri. Kemudian sarapan ataupun minum itu kita siapkan sendiri, termasuk bekal untuk ke sekolah. Itu salah satu contohnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Allah Maha Berdiri sendiri, berarti kita diberikan sifat atau kemampuan untuk mandiri. Dimulai dari hal-hal kecil, misalnya pulang sekolah, lepas sepatu, lepas kaos kaki, taruh di tempatnya. Jangan setelah datang di rumah sepatu kaos kaki berserakan di depan pintu, ya. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir, ya, yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, Allah tidak berbilang, Allah yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Hal ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu bagaimana sifat dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Ahad?
yang Maha Esa dan merupakan Tuhan kita satu-satunya. Caranya bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa menjauhi sifat syirik, yaitu sifat yang menyekutukan Allah SWT. Kita tidak boleh menyembah atau menganggap Tuhan selain Allah, apalagi menganggap makhluk Allah sebagai Tuhan, ciptaan Allah sebagai Tuhan, seperti jin, pohon, patung, berhala, dan sebagainya. Kita berdoa kepada mereka misalnya, itu merupakan contoh sikap yang syirik, yaitu menyekutukan kepada Allah. Itu tidak boleh. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang memberikan semuanya. Maka kita berdoa hanya kepada Allah. Apapun doa kita pasti didengar oleh Allah. Hanya kita harus bersabar. Karena apa? Karena Allah lah yang Maha tahu apa yang kita butuhkan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti dan makna Asmaul Husna. 4 Asmaul Husna sudah Bapak terangkan. Nanti dibaca ulang, dicermati, dilihat dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita terapkan. Baiklah anak-anakku sekalian, akhirnya sampai pada kesimpulan apa yang sudah kita pelajari tentang Asmaul Husna pada kesempatan ini. Yang pertama, sebagai orang yang beriman, kita harus mengenal Allah SWT. Salah satunya dengan cara mengenal nama-namanya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang bagus dan indah. Asmaul Husna berjumlah 99. Kemudian pada hari ini kita belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, artinya Allah yang Maha mematikan. Kemudian Al-Hayyu, artinya Allah yang Maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, artinya Allah yang Maha berdiri. Kemudian yang terakhir Al-Ahad, artinya Allah yang Maha Esa. Kemudian arti dan makna Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hendaknya kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian, semoga ilmu kita bermanfaat. Pertemuan ini pun diberkati oleh Allah SWT. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan rajin belajar, kerjakan tugas dengan baik. Jangan lupa selanjutnya sesuai yang sudah Bapak bagikan di LKPD, kerjakan tugas-tugas itu dengan benar ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, melaksanakan sholat 5 waktu, dan menghormati orang tua. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.